Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kitab Tauhid bab yang ke-38, yaitu bab yang menerangkan bahwa siapa saja yang menaati ulama atau menaati umara, ia dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Penulis rahimahullahu ta'ala menjadikan satu athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan dua ayat Al-Quran sebagai dasar atau alasan bahwa siapa saja di antara kita yang menjadikan perkataan ulama atau penguasa dalam perkara halal dan haram, ya, yang tidak ada hujahnya pada dalil syariat, maka dia telah menjadikan mereka itu sebagai Tuhan.
pertanyaan mungkin akan terbesit. Saya ulangi, mungkin ada pertanyaan yang terbesit di hati dan pikiran kita bahwa apa korelasinya, apa munasabahnya, apa hubungannya bab ini dengan tauhid. Karena tauhid mengesahkan Allah tidak hanya meyakini bahwa Allah satu-satunya diibadahi, tetapi harus diyakini pula bahwa hanyalah Allah satu-satunya ya yang ditaati, dan makhluk yang diperintahkan untuk ditaati tanpa reserve adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk ditaati adalah umara, ya, jamak dari amir, atau yang kita kenal dengan ulul amr. Ulu artinya pemilik, amr itu urusan. Mereka yang diserahkan kepadanya urusan-urusan kita, atau mereka yang memiliki kewenangan untuk mengurusi atau mengatur urusan kita, baik dalam urusan din, yaitu para ulama, ataupun urusan dunia, yaitu para umara. Akan tetapi keputusan-keputusan mereka tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati manakala menyelisihi, manakala bertentangan dengan firman Allah Jalla Jalaluh, manakala bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalnya Allah telah mengharamkan riba. Keharaman riba telah jelas, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat yang kedua Al-Baqarah ayat 275, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, orang yang memakan riba itu kelak pada hari kiamat, kata Allah, berdirinya itu seperti orang yang kemasukan setan, orang gila yang kemasukan setan. Ya, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ya, kemudian kata Allah, ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli yang halal, yang memenuhi syarat-syarat jual beli menurut tuntunan syariat, itu sama dengan riba. Padahal Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman riba. Kemudian misalnya ada satu undang-undang, ya, yang dibuat tentang riba, bolehnya riba misalnya. Kemudian kita mengikuti riba itu dengan alasan kan dibolehkan pemerintah, ya, maka ini kita mempertuhankan dia. Faham ya? Karena penetapan yang halal, penetapan perkara haram adalah hanyalah otoriti atau otoritas kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami ya? Karena halal dan haram adalah urusan agama. Dalil yang tidak disebutkan di sini bisa kita jadikan acuan umum, bahwa menjadikan selain Allah sebagai referensi hukum yang tidak datang dari Allah, ini namanya syirik dalam tasyri', syirik dalam penetapan hukum.
surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan agama atau hukum-hukum syariat yang tidak pernah Allah izinkan? Tasyri', penetapan syariat adalah murni otoritas Allah, kewenangan Allah, dan tidak ada selain Allah yang diizinkan untuk menetapkan syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di surat 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Adapun bapak ibu memiliki gagasan mau membangun atau mendesain mobil SMK, ya seperti yang dulu digagas oleh Pak Jokowi, silakan saja, ya tidak usah menunggu wahyu dari langit. Adapun perkara halal, perkara haram adalah kewenangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faham? Tidak boleh ada yang menetapkannya. Apatah lagi kalau hukumnya sudah muhkam, sudah jelas, ini haram, ini halal, nggak boleh dirubah-rubah hukum syariatnya itu. Maka tadi Allah bilang jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya dalam tasyri'. Kemudian ayat yang kedua surat 4 An-Nisa ayat yang ke-59, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya, atiullaha. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya, wa atiur rasul. Kemudian Allah memerintahkan untuk taat kepada yang ketiga, pemimpin, wa ulil amri minkum. Akan tetapi perhatikan kalimat berikutnya dari ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in. Dan jika kalian berbeda pendapat, kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan pokok persoalannya itu, penyelesaian permasalahannya itu kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Seluruh ulama bersepakat tidak ada yang berselisih kecuali dia ahlul hawa, pendukung hawa nafsu, itu Al-Quran. Yang dimaksudkan kembali kepada Rasulnya masa kini. Kalau dahulu di zaman sahabat mereka bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini yang dimaksud dengan kembali kepada Rasulnya adalah merujuk kepada sunnah-sunnah, hadis-hadis yang sahih, karena keduanya adalah sumber hukum bagi kita yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa itulah dua sumber yang dia turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di surat yang keempat An-Nisa ayat 113, surat keempat An-Nisa ayat 113, wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan telah kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, itu Al-Quran, dan Al-Hikmah yakni As-Sunnah, ya. Dan kedua-duanya diturunkan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah Allah ajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak engkau ketahui. Sehingga konsekuensinya, ya, setelah Anda membaca ayat itu bahwa Quran dan Sunnah datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Anda ikuti dia sebagaimana firman Allah di surat yang ke-7 ayat yang ketiga, surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian
apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian. Ayat ini dijadikan oleh firqah ingkar sunnah, firqah ingkar sunnah yang menamakan dirinya Quraniyun, di mana mereka menolak semua sunnah dengan dalil surat 7 Al-A'raf ayat 3 tadi. Mereka berdalih kan Allah hanya memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan darinya dan tidak boleh mengikuti pemimpin selain itu. Pertanyaannya, di situ Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan untuk kalian. Dan kita tahu yang diturunkan oleh Allah adalah kitab dan sunnah. Inilah kebanyakan terjadi penyimpangan karena masyarakat Indonesia atau umat Islam di zaman sekarang ya hanya menggunakan satu dalil saja untuk menetapkan sebuah hukum. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang berdalil hanya dengan satu dalil, tapi mengumpulkan semua dalil kemudian baru melakukan istinbat, mengambil konklusi hukum terhadap satu permasalahan. Tapi itulah menjadi fitnah di masa kini. Banyak sekali para da'i yang tidak menghafal Quran atau menghafal tapi tidak memahami qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir, ya, tidak memahami qawaidul usul, tidak memahami kaidah-kaidah usul misalnya. Kemudian mereka berdalih sehingga menimbulkan yang namanya pemahaman terorisme umpamanya, ya, dan semisalnya seperti itu, ya, karena mereka memahami dalil dengan dalil yang menyimpang. Ya karena sudah finish bahwa kita hanya mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah katakan wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti pemimpin selain itu. Karena Quran adalah imam, sunnah adalah imam yang menuntun kita, yang memimpin kita, atau dengan kata lain kedualah hudan. Di Al-Quran Allah mengatakan Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di sunnah yang sahih kata Nabi wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita ketahui bersama pula bahwa Quran tidak dapat diimplementasikan, Quran tidak dapat diaplikasikan, Quran tidak dapat dipraktikkan tanpa panduan sunnah. Karena Quran adalah hukum-hukum yang global, sunnah adalah hukum-hukum yang terperinci. Sunnah adalah penjelas atau perincian dari Quran yang bersifat global. Itu yang kata Allah tabaraka wa ta'ala tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli. Jika kalian berselisih tentang sesuatu apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya urusan itu. Artinya tahkimlah, putuskanlah perkara itu menurut apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kalian mengikuti selain tahkim, ya, apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kerangka umum dari bab ini, paham? Sehingga mematuhi mereka selain Allah dan Rasulnya, mematuhi mereka di sini selain Allah dan Rasulnya, hatta dia ulama sekalipun, ya, dia berijtihad, ya, bisa benar bisa salah, ya. Adapun Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Maka tidak boleh seseorang ia menetapkan sesuatu halal, sesuatu haram yang tidak datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini termasuk kedustaan. Ini termasuk apa? Kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Saya bawakan dalil umum dulu, ya, baru kita masuk ke dalil-dalil yang dibahas. Coba antum lihat di surat 16 ayat 116. Ayat yang ke 116.
wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun liyaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Ini hujjah umum, paham ya? Bahwa tidak boleh seseorang ya dengan lisannya mengatakan ini haram, ini halal, apalagi mengatakan menurut perasaan saya, menurut feeling saya, ini halal, ini haram. Nggak apa-apa kok, makan aja selama hati tenang. Kira-kira apa respon iblis? Ya, tadi ini dasarnya bahwa halal dan haram itu adalah otoritas Allah, adalah kewenangan Allah, ya. Dan yang berhak menetapkan perkara halal dan haram selain Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-157. Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel, sifat-sifat nubuah beliau, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, dan mereka harus mengikuti nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka dapati namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Apa sifat-sifat nubuahnya? Ya, ya'muruhum bil ma'ruf, dia menyeru kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan nabi yang ummi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia melarang mereka dari yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Ini juga untuk mengingkari ahlus syubhat, ya, bahwa kalau Quran tidak menghalalkan, kita tidak boleh halalkan. Kalau Quran tidak mengharamkan, walaupun sunnah mengharamkan, tidak boleh kita haramkan. Kita katakan Anda mendustakan Quran, karena Quran di ayat ini mengatakan apa yang ditetapkan Nabi halal maka dia halal, dan apa yang ditetapkan Nabi haram maka dia haram. Faham? Terutama adik-adik yang muda-muda ini kan gaul di mana-mana ya. Nah, punya sosial media juga 20 grup kan. Itu sosial media itu sumber syubhat bukan? Sarana syubhat bukan? Banyak sekali ngaur-ngaur di sana kan. Bayangkan kalau kita nggak berilmu, ya, kita terkena syubhat. Maka wahai pemuda-pemuda muslim, jangan pakai gadget yang banyak grupnya, kecuali antum sudah alim. Lebih gawat lagi, anak-anak muda memakai manhaj lalat. Oh, kita belajar di semua ustadz, nanti kita ambil yang baik-baiknya. Ya, bagaimana Anda tahu itu baik itu buruk kalau Anda nggak punya ilmu? Ya, itu namanya manhaj lalat, nempel di semua tempat, nemplok gitu loh. Paham? Teh manis nemplok, susu nemplok, ya, madu nemplok, kotoran manusia pun nemplok. Udah gitu semuanya diserap lagi. Mantap. Keracunan enggak? Paham ya? Seorang pemuda muslim itu kayak lebah. Ya, belajar itu, beragama itu kayak lebah. Yang boleh dipakai adalah lebah, tawon, dan lalat. Karena itu ada di Quran kan? Paham ya? Jadi jangan bermental lalat.
ya, tapi bermentallah seperti lebah. Dalam sebuah athar dikatakan, saya khawatir karena saya tidak dapat riwayat bahwa ini dari Nabi ya, maka saya katakan athar saja. Kenapa saya suka menggunakan athar ini? Karena segi makna sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, di mana athar ini mengatakan, mathalul mu'mini kamathalin nahlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Dan kita tahu lebah adalah binatang yang Allah beri ilham. Seperti Allah katakan di surat An-Nahl ayat 86. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Ya, fiha syifa'un linnas. Ya, surat An-Nahl. Dan Allah telah memberikan ilham kepada lebah untuk membangun rumah-rumahnya di gunung-gunung dan membangun huniannya di pohon-pohon. Dia makan dari yang baik-baik, ya, dan dia mengeluarkan minuman yang bercorak rasanya. Pada minuman itu terdapat obat bagi manusia. Maka athar tadi berbunyi, mathalul mu'mini kamathalin nahlah. Orang mukmin itu kayak lebah. Sifat lebah di asar ini disebutkan 3. Pertama, in akalat thayyibah. Jika dia makan, dia selalu makan yang baik-baik. Coba antum lihat lebah itu sangat selektif makannya. Ya, sewangi apapun sebuah bunga pepohonan tidak akan dia hinggap kalau itu bukan makanan. Sementara lalat H-3, halal, haram, hantam. Kebanyakan pejabat kita itu pejabat lalat. H-3, halal, haram, hantam. Ya, halal disabet, haram pun disikat. Jadi orang-orang yang berurusan dengan KPK dan hukum itu namanya pejabat lalat. Nah, mulai sekarang kasih nama pejabat lalat. Pejabat yang jujur namanya pejabat tawon, pejabat lebah. Paham? Jadi, jelas ya. Kemudian sifat yang kedua apa? Wa in wada'at thayyibah. Jika dia keluarkan yang baik-baik pula. Saya lihat antum ngaji di mana-mana belum ada hasilnya jadi ustaz. Tapi saya yakin di rumah insya Allah ya. Jadi kalau bapak pulang ke rumah lihat anak begini begitu nggak dinasehatin, itu namanya lalat, tahu nggak? Ini namanya balat, bapak lalat. Ya, ini namanya maklat, mama lalat namanya. Nah, tadi kasih tahu. Yang ketiga wa in waqa'at ala udin, ya, kalau dia hinggap di satu dahan yang udah retak, dia memperkuat dahan itu. Coba antum lihat kalau lebah bikin rumah di dahan itu, biasa dahan itu umurnya panjang. Jadi umat Islam itu seperti lebah. Kalau dia hidup di satu tempat, dia memperbaiki lingkungan itu. Dia mewarnai lingkungannya, bukan dia diwarnai oleh lingkungannya. Dia merubah lingkungan itu menjadi lebih baik, bukan dia dirubah oleh lingkungannya. Itulah pemuda muslim, ya, itulah pemuda muslim. Pemuda muslim itu seperti lebah, jangan seperti lalat. Namanya pemuda lalat. Manhatnya manhat lebah, ya. Nah, coba lihat, lebah itu kecil tapi solid, ukhuwahnya luar biasa. Kecil tapi kalau menyengat pasti pingsan orang itu. Adalah pemuda muslim, santun, ya, toleran, tapi tidak boleh Anda mengganggu agamaku. Dan mengganggu agamaku tidak kubiarkan kau pulang kecuali bentol dulu. Nah, paham? Punya izzah, ya, punya izzah, punya harga diri yang besar. Itu lebah. Anda boleh minum apa yang saya keluarkan, tapi jangan coba-coba ganggu habitatku. Ganggu habitatku, mana nggak punya BPJS, nyaho eta teh. Nah, bayangkan kalau yang nusuknya cuma satu, kalau yang banyak,
Ya, nyaho eta teh. Dan umat ini masih jauh dari sifat lebah ya, masih dekat dengan sifat lalat. Banyak sekali orang atas nama agama kan, tapi cari uang sana sini juga kan. Itu hak pangkat 3 bukan? Halal, haram, hantam. Pakai gaya lagi apa? Allah, yang haram aja susah apalagi halal. Bego loh. Ya di mana-mana orang cari halal lebih mudah daripada haram kan? Mana ada orang cari halal berurusan sama hukum. Orang cari halal itu nggak kepikiran, berpikir gimana agar dia bisa mendapatkan yang halal. Sementara yang haram bagaimana cara mendapatkannya? Mana ada orang mendapatkan yang haram itu mudah, enggak kan? Coba lihat para koruptor, nego sana, nego situ, nego sana, nego sini. Ya biayanya keluarnya banyak. Ya ketemu di hotel ini, ketemu di restoran itu, ya. Itu pun takut-takut jangan-jangan ada sadapan loh. Stres nggak? Ternyata OTT juga. Nyangka di pengadilan ngaku juga. Ya perlu para pemuda muslim ya hidup di zaman fitnah itu ya memiliki yang namanya alat self apa itu namanya semacam destilasi lah ya. Punya alat untuk bisa menyaring ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena banyak sekali syubhat-syubhat menyebar, terutama di sosial media. Ya, itu biasanya ceramah ustadz dipotong, diadu dengan ustadz yang sana. Betul ya? Nah, lalu kalau makanya jangan jadi Google itu jadi guru, itu sesat loh. Ya, nanti lama-lama antum jadi sengot, sesat ngotot. Ya, nanti lama-lama jadi apa? Sesat ngotot. Banyak sekali sesat tapi ngotot. Ya, namanya lulai, lebay, tahu enggak? Baik. Jadi saya ulangi. Jadi yang berhak menetapkan syariat siapa? Allah. Tadi surah 42 ya. Maka Allah katakan orang yang membuat syariat tanpa seizin Allah, berarti kewenangan syariat ada di tangan Allah. Allah tasyri' mutlak. Faham ya? Maka kata Allah, mereka punya sekutu selain Allah. Berarti mereka telah mempersekutukan Allah dalam tasyri', penetapan syariat. Itu satu. Yang kedua, yang diberi kewenangan untuk menetapkan syariat hanyalah Rasulullah saja. Kan kata Allah tadi, apakah kalian mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan aturan-aturan agama yang tidak Allah izinkan? Maka yang diizinkan oleh Allah untuk menentukan, menetapkan perkara-perkara syariat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Paham ya? Maka di surat 49 tadi telah saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Kemudian kita dapati dalil yang banyak, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul. Ya, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul. Kemudian dalil yang berikutnya, Allah bahkan mengatakan bahwa menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti menaati Allah. Berarti hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sama dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maka membedakan sunnah dan Quran nggak bisa, karena di surat 4 An-Nisa ayat 80, surat An-Nisa surat 4 ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Itu dalil yang umum ya. Itulah dasarnya kenapa
Ya, mempertuhankan orang yang menghalalkan dan mengharamkan selain yang Allah dan Rasul haramkan. Paham ya? Jadi tidak boleh kita menetapkan halal dan haram menurut nafsu kita, hatta dia ulama sekalipun. Ya, maka yang berhak menetapkan dalil halal dan haram adalah Allah tadi. Maka tadi surat 16 tadi telah saya bacakan, telah saya jelaskan. Ya, ayat yang ke-116 tadi, surat An-Nahl. Tidak boleh Anda mengatakan ini halal, ini haram dengan lisanmu. Kira-kira kalau dibahasakan dengan bahasa kita, emang lu siapa? Sosokan lo. Ya, dan Allah mengatakan dia telah mengadakan kedustaan atas nama Allah tabaraka wa taala. Paham ya? Dan siapa yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, la yuflihun, dia tidak akan pernah menang. Kemudian yang kedua, yang berhak menetapkan halal dan haram adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kewenangan atau otoritas yang diberikan oleh Allah di surat 7 tadi, Al-A'raf, ayat yang ke-157. Maka apa-apa yang sudah Allah halalkan jangan diharamkan. Ya, apa yang sudah Allah haramkan jangan dihalalkan, atau sebaliknya. Misalnya termasuk membuat hukum sendiri. Lihat surat 5 ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan untuk kalian. Jadi daging-daging yang sudah Allah halalkan dimakan, dengan syarat la tusrifu, jangan berlebihan. Karena Allah katakan kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Maka sebaliknya makna sebalik dari apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu ma haramallahu alaikum. Wahai orang beriman, jangan kalian menghalalkan apa-apa yang sudah Allah haramkan. Faham? Kalau tidak boleh menghalalkan, tidak boleh mengharamkan yang halal, apalagi menghalalkan yang haram, lebih besar dosanya, bukan? Jadi surat 5 ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu ya la tuharrimu ya thayyibat. Jangan kalian mengharamkan ya apa-apa yang baik-baik yang sudah Allah halalkan untuk kalian. Ya, mengharamkan yang halal saja tidak boleh. Ya, apalagi mengharamkan yang halal tentu lebih tidak boleh, karena mudaratnya lebih besar. Saya tanya, resiko mudaratnya, keburukan lebih besar mana, Pak? Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Misalnya daging rusa halal, tapi ibu nggak makan. Misalnya saya haramkan daging rusa deh, ibu nggak makan, nggak mudarat kan? Nggak bahaya juga kan? Sekarang babi haram, bapak halalin, dimakan, nyaho etate. Paham ya? Nah, kalau yang resikonya ringan saja nggak boleh, apalagi yang besar resikonya, tentu lebih tidak boleh. Sebab anak-anak muda sekarang kan otaknya suka pindah dari depan ke belakang. Oh, di sini kan hanya dilarang, tidak boleh mengharamkan yang halal, tidak ada larangan menghalalkan yang haram, gitu kan? Nah, jadi dalam kaidahnya kalau yang ringan saja dilarang, apalagi berat resikonya lebih terlarang kan? Nah, paham ya? Misalnya berdagang itu halal, ya, meminta-minta kalau memang terpaksa halal, memaksa kalau meminta-minta karena terpaksa saja nggak boleh, apalagi Anda pejagat minta segukan, lebih tidak boleh lagi dong. Ya, udah gitu pakai nanya lagi.
Bapak ikhlas, kurang asam tuh pejabat tuh. Ini mental lalat nggak? Yang menyogok dan disogok dua-duanya neraka. Kalau bapak masuk neraka nggak apa bapak disogok? Saya udah nyogok masuk neraka lagi, masya Allah. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, pak. Karena tuh nggak punya kemanusiaan sedikit pun loh. Saya udah rugi lagi di akhirat. Dia bilang apa gelo tuh bapak-bapak tuh, Pak jangan bawa-bawa akhirat. Ini kan urusan dunia tapi meninggalkan jejak digital di akhirat tahu. Dia bilang bapak nggak usah khawatir, saya ini sudah haji 3 kali, haji setan. Tapi saya nggak lihat ada bekas haji di muka bapak deh. Masa sih haji korupsi kayak bapak? Pak jangan lebar kemana-mana, siapa suruh buka front di situ. Satu-satunya kontraktor yang bisa nasihatin ini pimpronya. Ya, jadi saya nggak potong pak. Bapak kalau mau potong dari situ, kasih punya saya saja. Tapi di sini demi Allah saya nggak potong-potong. Paham ya? Sebab kalau anda potong di situ hari Kamis saya punya alasan, karena dia maksa saya dan dia potong sendiri bukan saya ngasih. Ya, udah dia potong dia bilang, alhamdulillah. Waktu dia potong dia baca bismillah. Saya waktu itu belum ada handphone ya. Itu ada buku, saya bawa buku seplak. Pak sakit pak, emang sakit. Kenapa pak? Kenapa bapak pukul saya? Lapor saya ke polisi. Saya tuduh anda menghina Allah dan agama. Masa you korupsi pakai bismillah? Yang bener aja dong. Potong-potong aja nggak usah bismillah. Ya, itu kan melecehkan Allah. Bismillah itu hanya digunakan untuk perkara yang halal, yang baik, bukan untuk perkara buruk. Itu namanya anda menghina Tuhan saya. Kan Tuhan saya juga. Oh kamu punya Tuhan Allah juga, aku kurang ajar sih. Ya, nah, ini contoh lalat tadi. Contoh pejabat lalat. Dia pikir dengan bismillah halal itu barangnya, kata Batu Gana itu barang tuh ya. Nah, satu saat saya pernah punya dapat proyek pak, tapi saya nggak punya dana. Proyeknya waktu itu 500 juta. Dulu kan ada bank, kemudian di merger jadi bank. Dirutnya kepala cabangnya baik sekali, orangnya saleh dalam sisi ibadahnya. Dia bilang, Ustadz, saya dengar saya dapat proyek ya 500 juta. Terus katanya Ustadz gak punya dana ya. Iya, tapi udah kok. Sebelum dia nawarin bank, saya bilang saya udah punya dana. Nanti saya mau nangkap babi, saya mau jual, nanti dari uang babi itu buat proyek. Terus dia tanya, haram Ustadz? Oh babi haram, terus riba? Terus dia bilang ke temannya, hari itu juga dia telepon bininya, besok kita pulang dan saya mau resign. Oh babi haram, terus riba? Nggak haram. Dia bilang, saya baru pernah lihat anak muda akalnya panjang kayak Pak Salim. Maka beliau bilang ke istrinya, bulan ini kita selesaikan segala sesuatunya, kita pulang, saya tidur tidak nyenyak. Ya, saya bilang kalau bapak makan babi kan, saya nangkap babi nggak ada orang yang susah kan. Ya, kemudian saya jual nggak ada yang susah. Tapi kalau riba kan menyusahkan orang lain pak. Oh babi haram, terus riba nggak haram. Sama-sama kata haram juga kali bapak. Ketika Allah bilang ya di surah 2 Al-Baqarah 173, hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Faman idzurra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Ya, diharamkan atas kalian makan bangkai. Ya, dan juga daging babi. Tapi di sini ada pengecualian, Pak. Kalau terpaksa boleh makan. Nah, sementara Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba, dan tidak ada kondisi darurat untuk makan riba, Pak. Bahkan di ayat 278 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum. Wahai orang yang beriman, tinggalkan sisa riba jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, siapa yang tidak melaksanakan perintah ini, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bapak, Allah tidak pernah menyatakan perang kepada pemakan babi, Bapak. Tapi Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada orang yang makan riba. Jadi lebih ringan makan babi, Bapak, daripada ngutang di bank. Riba dimusuhi lagi Allah. Gimana, Bapak? Ya, panggil anak buahnya. Sini, duduk di sini. Saya lagi diskusi sama Ustaz Salim. Terus mereka nanya, jadi Ustadz, kami harus berhenti dari sini. Itu urusan Anda. Paham? Saya tidak merekomendasikan berhenti atau tidak. Pilihan aja ada pada Anda. Kalau tetap di sini, siap-siap disidang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Anda keluar, mungkin dapat hidup agak susah, tapi nggak lama. Tapi di mahsyar tidak lama disidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi. Tunggu Ustaz, nggak ada tunggu-tunggu lagi, saya ada urusan lain. Tidak boleh. Mengharamkan kan sudah jelas halal. Tapi jangan antum yang muda-muda pulang dari sini makan babi ya. Udah gitu di sosial media kasih tahu lagi, ternyata babi itu enak. Jangan, Masya Allah. Baik. Jadi itu dasarnya ya. Nah, jadi saya ulangi, yang berhak menetapkan syariat siapa? Tidak boleh ada yang menetapkan sebuah syariat kecuali Allah izinkan. Menetapkan sebuah syariat yang tidak Allah izinkan, maka itu kesyirikan. Kedua, Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menetapkan syariat kecuali Rasulnya. Paham? Sehingga perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Adapun selain itu tidak bersifat mutlak. Karena ada kaidah yang lain mengatakan, kata Nabi dalam Sahih Bukhari, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham ya? Jadi ini didudukan dulu landasannya. Kenapa menaati atau mematuhi selain Allah, atau mematuhi ulama atau umara yang menetapkan halal haram yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka kita telah mempertuhankan mereka. Karena halal haram itu urusan Allah. Ya. Kita menaati Nabi karena Allah memerintahkan kita menaati Nabi. Ketaatan kita kepada hukum syariat yang dibuat Nabi karena kita mempertuhankan Allah yang memerintahkan itu. Bisa difahami? Karena itu yang direkomendasikan oleh Allah. Perhatikan athar yang pertama, dalil yang pertama dijadikan Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana ketika beliau mengatakan begini, ya, bahwa ya, Rasulullah menyuruh kalian haji begini dan begini. Kata mereka, kata para sahabat, para tabi'in waktu itu, tapi Abu Bakar dan Umar melakukannya begini dan begini. Ingat, Abu Bakar dan Umar itu wali Allah tingkat tinggi enggak? Udah dijamin masuk surga. Adapun wali versi Islam Nusantara itu masih waiting list. Kan biasa kalau kayak itu disebut wali Allah tuh ya. Pertanyaannya, nomor SK kewaliannya nomor berapa? Para wali Allah itu masuk surga enggak? Maka Abu Bakar Umar adalah wali Allah dan pemimpinnya para wali sesudah Nabi dari umat ini. Tokoh-tokoh utama dari tingkat kewalian paling tinggi adalah Abu Bakar Umar. Kata mereka, maka kata Abu Bakar apa tadi? Ya,
Yushiku au tanzila alaikum hijaratu minas sama. Aku khawatir Allah menurunkan hujan batu dari langit untuk menimbun kalian, melempari kalian. Ya, aqulu qala Rasulullah SAW, di mana aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqulun, tetapi kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar, tetapi Abu Bakar dan Umar berkata begini. Coba Bapak Ibu lihat. Coba andai kata Imam Syafi'i masih hidup, lalu kita katakan, ya Syekh, kami lebih memuliakanmu, menerima pendapatmu daripada Abu Bakar dan Umar. Wallah, saya berani bersumpah andai kata Imam Syafi'i hidup. Apa kata Imam Syafi'i? Wallah inni bari'u minkum, saya berlepas diri dari kalian. Karena Imam Syafi'i tahu beliau alim, tapi tidak mendapatkan jaminan jannah seperti Abu Bakar dan Umar. Tapi hari ini gitu. Allah bilang gini, Nabi bilang gini. Tapi kata Imam Syafi'i ngomong gini. Coba lihat bagaimana tegasnya Abdullah bin Abbas kepada orang yang menentang sunnah Rasul, perkataan Rasul, ya, padahal yang diikuti juga orang yang paling baik, umat yang terbagus kualitasnya dari umat ini. Tidak ada ulama yang berselisih kecuali orang-orang kafir dari Syiah Rafidah yang mengingkari kemuliaan, kedudukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Paham ya? Semua bersepakat Abu Bakar peringkat teratas, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya? Saya mengatakan keempat-empatnya menduduki ranking pertama dari umat ini. Jelas ya? Karena mereka berempat termasuk 10 sahabat utama yang dijamin masuk surga. Melalui lisan manusia yang paling jujur dan paling benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, ya, betapa marahnya Abu Bakar, betapa marahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang, ya, dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Ya, bagaimana kalau qala Rasul ditentang dengan pendapat Kiai anu, Habib anu, tuan guru ini, tuan guru itu, ustadz ini, ustadz itu. Mereka ini punya level nggak dengan Abu Bakar dan Umar? Tidak punya rasa malu kita ini, ya. Dan tidak mungkin Allah mengutus Nabi tapi dia bodoh. Nggak mungkin. Dan wajar kan salah. Allah nggak mungkin salah pilih Rasul. Oleh karena itu tidak boleh menyelisihi, ya, Rasulullah dengan perkataan apapun. Bahkan saya pernah di bab yang lain kita pernah bahas, termasuk kekufuran menolak apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu Muhammad, demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas segala persoalan yang mereka perselisihkan. Kembalikan kepada engkau. Kembalikan kepada engkau Muhammad tadi. Ya. Dan apabila perkara mereka telah engkau putuskan, tidak boleh ada sedikit pun keberatan di hati mereka. Keberatan di hati saja membatalkan keimanan. Bisa merusak keimanan, mencacati keimanan.
menolaknya, berarti Anda tidak mau bertahkim kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah salah satu sebab kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah di akhir ayat tadi, wa yusallimu taslima, dan hendaklah mereka menerima keputusan itu, ketetapan itu dengan sukarela. Sebagaimana hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Andaikan kita dapati keputusan Rasul dalam hadis-hadis yang sahih tidak berkenan dengan nafsu kita, paksakan nafsu kita tunduk kepadanya. Tidak boleh kita menyelisihinya dengan alasan tidak relevan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh kita berdalih dengan alasan itu adalah merupakan anti kebinekaan. Ya, tidak boleh kita berdalih dengan alasan itu adalah rasisme. Tidak boleh. Apalagi bilang rasis. Anda menuduh Nabi rasis kan? Kita akhiri sampai di sini. Bagian ini insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya, apa bahayanya kalau kita menyelisihi Allah dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.